itu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari katakan bersama kembali. Seperti sayang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Mari Tuhan basahi hidup kami Tuhan, segarkan kami Tuhan, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan bersama, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan hadir dalam ibadah doa yang ada Tuhan. Allah Roh Kudus, kami rindu lagi Tuhan seperti seekor rusa yang rindu akan air. Dan kami rindu Tuhan akan air yang hidup itu Tuhan, yaitu Engkau sendiri Yesus. Boleh tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan, membasahi hidup kami Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kelegaan Tuhan, memberikan kami sukacita Tuhan di dalam hidup kami. Mari arah Roh Kudus memimpin jalannya ibadah Tuhan dari awal hingga akhir daripada ibadah doa kami tengah minggu ini Tuhan.
bersama-sama Tuhan. Kami rindu kekuatan yang baru yang datangnya daripada Allah sendiri Tuhan, boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dilimpahkan atas setiap kami yang ada Tuhan. Dan kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mulaikan ibadah ini Tuhan dalam satu nama yang heran dan ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara. Saya percaya dalam hari-hari yang sudah kita lewati beberapa waktu ini saudara, saudara tetap merasakan bagaimana Tuhan Yesus itu baik. Amin saudara. Tuhan Yesus bahkan sangat baik di dalam kehidupan kita. Ya, lewat segala perkara, ya, lewat segala peristiwa, ya. Malam ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berkata, Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi hidupku. Mari kita nyanyi bersama lagu ini saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amen. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, mari kita arahkan segenap kehidupan kita. Hidup kita hanya bagi Tuhan. Dan biarlah saudara, hari-hari kita boleh isi saudara, bagaimana kita begitu dekat kepada Tuhan. Ya. Bahkan lebih daripada itu saudara, hubungan komunikasi kita dengan Tuhan hari-hari ini haruslah makin erat, makin akrab. Ya. Ada satu pujian yang berkata, aku ini rumah doa. Ya. Artinya apa saudara? Setiap waktu, setiap perjalanan kehidupan kita diisi dengan kita berhubungan, bergaul akrab dengan Tuhan lewat doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kita nyanyikan lagu ini, jadikan aku Tuhan rumah doamu, ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doa, jadikan aku Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Mari katakan, penuhi aku Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan,
bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi, bersama-Mu Bapa, kami akan lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami merendahkan diri, menundukkan diri Tuhan di hadapan-Mu, kami berdoa, kami berseru Tuhan untuk segala sesuatu yang kami hadapi, maka Engkau akan datang menyertai perjalanan kehidupan kami. Engkau akan berjalan bersama dengan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari-hari di depan kami, firman-Mu ada menerangi perjalanan kehidupan kami. Dan kalau sebentar Tuhan, firman-Mu akan diberitakan di dalam kehidupan kami. Biarlah benar-benar firman-Mu ini menjadi satu makanan rohani Tuhan, yang menyegarkan kami, yang memberikan kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami perlaskan doa dan sembahyang kami di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji nama Tuhan saudara. Pada malam hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Satu tema yang sederhana saudara malam hari ini. Dikatakan ajarlah kami berdoa. Ya, ajarlah kami berdoa. Mari kita baca di dalam Lukas 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Kita mengambil satu pelajaran yang penting saudara pada malam hari ini tentang hal berdoa. Ya, berdoa adalah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita bicara tentang komunikasi, maka ya sudah tidak asing lagi saudara. Zaman sekarang ini adalah zaman era komunikasi. Ya, saya percaya kita sudah tahu semua. Saat ini saudara, yang namanya alat komunikasi atau bisa kita bilang yang paling dekat dengan kita, HP lah, itu sangat penting saudara. Ya, kita boleh ketinggalan uang lah di rumah, boleh ketinggalan dompet kita saudara. Ya, mungkin orang berkata sekarang ini biasa, tapi saudara kalau kita ketinggalan HP, ya, wah panik, kita harus pulang ke rumah saudara. Karena apa? Karena di HP kita semuanya saudara sudah mencakup. Ya, sudah mencakup segala-segalanya saudara di HP kita. Ya. Demikian juga saudara dengan doa bagi orang percaya. Ya. Berdoa saudara artinya kita membangun
komunikasi kita dengan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, jadi saudara, komunikasinya sebenarnya sederhana, mudah. Tidak perlu satu alat yang canggih, saudara. Ya, seperti sekarang saudara punya HP yang 3 atau 4 tahun saudara beli, sekarang sudah ketinggalan zaman, saudara. Tapi tidak dengan doa, saudara. Dan hebatnya lagi, saudara, adalah komunikasi dengan Tuhan itu selalu online. Ya, di mana saja, kapan saja, gratis, saudara, tidak perlu isi pulsa, ya, tidak perlu bayar, ya, tidak mengenal jam malam, saudara. Ya. Jadi dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru sampai sekarang polanya sama. Apa, saudara? Kita menyediakan waktu kita, sederhana bukan? Ya, kita menyediakan waktu kita, hati kita, dan kita mulai berbicara dengan Tuhan lewat doa-doa yang kita panjatkan. Tetapi apa yang menarik pada saat kita membaca ayat daripada firman Tuhan pada malam hari ini, saudara? Dikatakan ketika Yesus sedang berdoa di satu tempat, dan sesudah dia berhenti selesai berdoa, seorang dari murid-muridnya menghampiri dia dan berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Loh, kok murid Tuhan yang sudah sekian waktu iring Tuhan kok masih diminta untuk Tuhan ajar kami untuk berdoa? Ya. Mungkin sebagian kita akan berkata, loh, berdoa itu kan sesuatu yang mudah. Mengapa harus diajarkan? Bukankah setiap hari di rumah, di dalam persekutuan, setiap minggu kita berdoa? Ya. Satu hal yang rutin, yang biasa yang kita lakukan. Ya. Saya pun sudah melakukannya setiap waktu, sudah bertahun-tahun melakukannya. Saya percaya juga murid-murid juga sudah melakukannya karena mereka intens, ada dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Tapi saudara, yang menjadi pertanyaan sekarang, yang pertama, apakah doa sudah menjadi bahagian di dalam kehidupan kita? Ya. Kalau kita tidak makan, saudara, pasti akan rasa lapar. Kita tidak minum, pasti akan rasa haus. Ya, kita tidak mandi 2 kali sehari, saudara, waduh, rasanya gatal, rasanya berbau. Ya. Apalagi yang masih muda, saudara, kalau dia tidak telepon pacarnya, waduh, rasanya mungkin tidak tenang, saudara. Ya. Apalagi kalau pacarnya itu agak-agak sedikit perfeksionis, saudara, ya. Agak sedikit galak, saudara. Ya. Terlambat 5 menit, apalagi 10 menit, saudara. Wah, dia sudah akan berkicau, misalnya begitu, ya. Ya. Maka saya percaya, saudara, ya, kalau sudah lihat jam mulai agak sedikit terlambat, ya, lampu merah sekalipun dia akan terobos, saudara. Sudah pakai gaya pembalap-pembalap di sirkuit Mandalika itu sekarang, saudara, ya. Supaya apa? Supaya sampai di rumah pacarnya tepat waktu. Ya. Ya, kita tahu, saudara, hal seperti itu. Tetapi kalau tidak doa satu hari, kok biasa-biasa saja, ya? Ya. Kok nggak ada apa-apa, ya? Wah, saudara, kalau sudah ada hal seperti ini, tanda bahaya, saudara. Kalau kita tidak berdoa dan kita tidak ngerasakin ada apa-apa, saudara, ada yang tidak beres sebenarnya dalam kehidupan kita. Ternyata doa bukan lagi menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bukan tidak mungkin, saudara, hubungan kita dengan Tuhan sudah terputus. Atau setidak-tidaknya mengalami gangguan dan harus cepat untuk diperbaiki. Ya. Nah, sebagai orang percaya, saudara, kita menyadari pentingnya pimpinan penyertaan Tuhan dalam setiap hari. Dan diawali ini oleh hubungan yang kita bangun dengan Tuhan setiap hari, saudara, di dalam doa. Doa harus menjadi satu bahagian di dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, saudara datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bukan saat saudara hanya perlu saja. Bukan saat kita butuh saja, saudara, tidak.
Ya, sekali lagi saudara, doa adalah bahagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita makan, seperti kita minum, bahkan lebih daripada itu saudara. Ketika kita memprioritaskan kehidupan kita untuk bertemu secara pribadi, secara khusus dengan Tuhan. Saya percaya kita akan melihat bagaimana indahnya saudara hidup bersama Tuhan. Terlebih hidup doa kita. Yang kedua saudara, apakah doa-doa yang kita naikkan adalah doa-doa yang memiliki kuasa? Nah ini penting saudara. Doa bukanlah sekedar kata-kata yang tersusun rapi. Ya. Kata-kata yang enak untuk didengar. Tetapi lebih daripada itu doa haruslah memiliki kuasa. Dan kuasa doa itu bekerja dengan luar biasa. Apa saja itu saudara? Ada banyak usaha-usaha yang dibangun bukan dengan uang atau kepintaran seseorang, tetapi dengan doa. Ya, itu sebabnya saudara penting ketika saudara membuka satu usaha, ya, awali saudara usaha saudara dengan doa. Penting sekali. Karena itu bukan dengan uang kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi semata-mata karena doa kita kepada Tuhan. Ada banyak saudara sakit penyakit disembuhkan bukan karena dengan obat atau kepandian dokter yang merawatnya, tetapi dengan doa. Ada banyak rumah tangga yang tadinya hampir mengalami kehancuran, tetapi disatukan dengan doa. Banyak masalah-masalah yang dihadapi mengalami jalan buntu, dapat diselesaikan dengan doa. Yang caranya dan jalannya sungguh di luar dugaan. Tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Hasilnya mengherankan. Hasilnya di luar dugaan. Itu adalah doa yang berkuasa. Itu adalah kuasa doa yang memang saudara sangat luar biasa. Itu sebabnya saudara, murid Tuhan ini meminta dengan khusus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Karena mungkin saudara selama ini dia berdoa, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Karena memang saudara tidak ada kuasa yang menyertai doa-doanya. Ya. Ada seorang hamba Tuhan senior yang menulis sebuah buku saudara, di dalamnya dia berkata, semua orang percaya belajar di satu universitas terbuka. Ya, siapapun boleh masuk meskipun saudara bukan tamatan SMA. Ya. Siapapun boleh masuk dan perguruan tinggi ini namanya sekolah doa. Guru besarnya, profesornya yang mengajar di sekolah doa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nikodemus saudara dalam pengakuannya kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kedua berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Ya, saudara Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Artinya dia adalah seorang guru. Dia juga seorang pengajar, saudara. Tetapi saudara, dia mengakui tidak ada guru lain yang sehebat Yesus. Karena Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah sendiri. Sekali lagi saudara, ini pengakuan seorang besar di dalam mahkamah agama Yahudi saudara. Nikodemus namanya. Dia mengakui bahwa guru besarnya adalah Yesus sendiri. Namanya sekolah saudara. Ini berarti setiap hari Tuhan Yesus mengajari kita. Dan setiap hari juga kita harus terus belajar. Ya. Kurikulum belajar berdoa itu tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat saudara. Ya. Kalau sekolah ada waktunya. 6 tahun untuk SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun saudara. Ada waktunya. Tetapi sekolah doanya Yesus ini tidak bisa diukur dengan waktu. Dia tetap akan terus berlanjut saudara.
Mengapa saudara? Karena setiap masalah, setiap persoalan, pergumulannya akan berbeda-beda. Ya, kita akan melihat bagaimana saudara pergumulan daripada doa-doa yang kita naikkan saudara. Dan itu setiap pergumulan pasti saudara berbeda-beda. Jangka waktunya saudara. Berbeda-beda pemecahannya, penyelesaiannya pun berbeda. Lewat apa? Lewat doa-doa kita yang berkuasa. Siapapun kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita menyadari pentingnya kehidupan doa. Satu ayat yang amat kita kenal saudara, menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B saudara. Dikatakan di sana, ayat ini sangat terkenal, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, apa katanya? Sangat besar kuasanya. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan seringkali saudara kita mengklaim firman Tuhan ini, ya, tanpa kita melihat konteksnya. Kita ingin memiliki doa yang berkuasa, tetapi tidak melihat hidup kita sebagai orang yang sedang berdoa. Ya, kita mau melihat kuasanya saja, jawaban daripada doa-doa kita saja. Tetapi bagaimana sebenarnya kehidupan kita sebagai pendoa-pendoa, saudara? Doa yang berkuasa itu mencakup seluruh perjalanan kehidupan kita. Bagaimana hidup kita dari orang yang memiliki doa yang berkuasa itu, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam Yakobus pasal yang kelima, mari kita lihat yang pertama, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-12, dikatakan di sana, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ya, saudara, yang pertama ini kita melihat bahwa hidup kita harus ada di dalam kejujuran. Jika hidup yang Jadi hidup yang memiliki kuasa doa adalah hidup dalam kejujuran. Di dalam ayat ini terdapat kata jangan, ya, yang tentunya saudara menuju kepada satu perintah. Itu tidak boleh dilanggar. Kalau kita lihat dalam konteks doa, kalau dilanggar saudara, sanksinya tiada lain adalah doanya tidak memiliki kuasa. Doanya tidak mendapat jawaban. Ya, jadi mari belajar seperti apa kata firman Tuhan. Kita hidup jujur dulu saudara di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, hidup dalam pengakuan dosa. Ya, ketika kita gagal untuk mempertahankan hidup kita di dalam kejujuran, kita jatuh di dalam dosa. Ya, jangan pernah kita mendiamkan hal ini saudara. Jangan dibiarkan dosa itu terus ada di dalam kehidupan kita. Tapi akuilah dosa itu di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata saudara, Ya Allah yang setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita dan Dia menyucikan kita. Akuilah dosa itu saudara di hadapan Tuhan. Dan yang kedua saudara, akuilah dosa itu juga di hadapan sesama kita. Kalau saudara perhatikan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian A. Yakobus 5, 16 bagian A. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sebab mungkin saudara, seringkali kita cepat mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ya. Tetapi saudara sangat lamban. Kadang-kadang kita tidak mau, kadang-kadang kita malu saudara untuk mengakui dosa kita di hadapan sesama kita. Ya, saudara di dalam rumah tangga sekalipun saudara, suami istri, ya, kadang-kadang suami atau istri malu untuk mengakui kesalahannya dengan pasangannya.
dan sebagainya saudara. Ya. Tapi belajarlah saudara untuk bisa hidup dalam pengakuan dosa. Ya. Supaya benar-benar tidak ada yang menghalangi untuk doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, kita lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya. Jadi mari saudara, jadikan hidup kita itu adalah kesaksian. Ya. Kalau kita hidup benar, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, ya, Tuhan orang akan melihat saudara bahwa hidup kita ini adalah satu kesaksian yang hidup. Ya. Doa yang berkuasa tidak cukup saudara hanya dengan hidup di dalam kejujuran dan pengakuan dosa, tetapi juga hidup di dalam kesaksian. Karena hidup kita adalah satu kesaksian yang hidup. Sehingga saudara kita dapat menarik sesama kita yang tadinya sudah undur, telah jauh daripada Tuhan, untuk bisa masuk kembali dalam karya keselamatan Tuhan. Dan saya percaya saudara, kita mau juga berkata, ya, seperti murid Tuhan Yesus berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Tuhan, saya mau masuk sekolahnya Tuhan, sekolah doanya Tuhan. Belajar setiap hari dari Tuhan Yesus sendiri, ya, supaya kita bisa mengerti apa artinya berdoa dan bagaimana kita harus berdoa, saudara. Saya percaya saudara, hari-hari ini kita harus mulai membangun saudara doa-doa pribadi di hadapan Tuhan. Doa-doa di dalam keluarga kita. Doa-doa di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Doa-doa di dalam gereja, saudara. Ya. Ini adalah waktu-waktu yang terbaik, saudara. Kita berikan waktu. Ya. Mungkin tidak semua waktu, saudara, di depan kita dapat gunakan untuk berdoa. Ada waktu-waktu di mana kita sulit untuk menemukan kita bisa berdoa, bersekutu bersama. Tapi biarlah hari-hari ini, semasa kesempatan masih ada Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita mau tetap ada dalam sekolahnya Tuhan. Sekolah doa. Ya. Dan persiapkan hidup kita, saudara. Supaya apa? Ketika kita bisa lewat daripada sekolah doa itu, ya, Tuhan menyiapkan kita lulus ujian, Tuhan menyiapkan satu tempat yang indah bersama dengan Dia. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan dan kita akan masuk di dalam doa penyembahan bersama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, kami haus Tuhan. Seperti tanah yang kering, kami merindukan Engkau Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
berkata, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Yang merindukan air. Kami sangat rindu akan Engkau, Roh Kudus. Demikianlah jiwaku. Haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Saudara, mari kita pandang hanya kepada Yesus saja. Biarlah doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan memang benar-benar doa itu menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Menjadi doa-doa yang berkuasa. Dan kita rindu saudara setiap hari Roh Kudus mengalirkan kuasanya di dalam hidup saudara. Roh Kudus adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri yang diutus untuk menolong, yang diutus memberikan kekuatan, yang diutus untuk menghibur kehidupan kita di saat-saat apapun yang boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan Roh Kudus juga yang akan mengajarkan kita untuk berdoa, saudara. Dan mari saudara penuhi hidup kita, penuhi hari-hari kita, penuhi kerinduan kita untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan lewat doa-doa, lewat doa-doa. Biar Dia terus menyegarkan hidupmu, biar Dia terus ada menyertai perjalanan hidupmu hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara, kita butuh kuasa itu yang membuat kita tangguh kuat di dalam Dia. Yesus, 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 Yesus. Mari serukan namanya, panggil namanya. Mari saudara berkomunikasilah dengan Tuhan. Berikan waktu yang terbaik yang kita punya untuk Dia. Yesus, Yesus. Haleluya. Lord, bagi nama-Mu. Terima kasih. Tilik setiap hati yang berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Bergumul Tuhan dalam setiap masalah yang mereka hadapi Tuhan. Karena
kami percaya Engkaulah satu-satunya pertolongan di dalam kehidupan kami. Engkau pasti menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari Tuhan, tilik Tuhan. Tilik setiap umat-Mu yang ada Tuhan. Setiap umat-Mu yang berseru kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari jawab setiap doa-doa kami. Satu-satunya pertolongan kami, satu-satunya harapan yang dapat kami andalkan hanya Engkau, Yesus. Kami diingatkan Tuhan pada hari ini Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, untuk kami senantiasa setia akan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Untuk kami memberikan waktu yang terbaik, terkhusus bagi hidup kami Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan, lewat doa yang kami naikkan Tuhan. Mari Tuhan ajar kami untuk berdoa. Kuatkan kami Tuhan untuk kami berdoa. Memberikan senantiasa kuasa-Mu Tuhan di dalam setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat nyata benar Engkau ada di pihak kami. Nyata benar kuasa-Mu menyertai perjalanan kehidupan kami Tuhan. Umat-Mu yang ada, yang sudah bersama-sama Tuhan berdoa pada malam hari ini Tuhan. Mari Engkau menilik satu persatu pergumulan masalah yang mereka hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan datang dengan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kami. Lewat masalah persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang heran, pekerjaan Tuhan yang nyata, pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang belum pernah kami dengar sebelumnya.
untuk kami boleh alami di dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat setiap pergumulan masalah yang kami hadapi Tuhan, kami juga boleh melihat bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, ajar kami untuk kuat, ajar kami untuk setia, ajar kami untuk tetap taat di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau menuntun perjalanan kehidupan umat-Mu yang ada Tuhan. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Demikian ibadah kita pada malam hari ini, saudara. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah minggu, di dalam ibadah jam 7 dan jam setengah 10, ya, onsite dan live streaming. Ya, Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.